Menikmati negeri impian. Laki-laki parubaya yang bernama Bram, sejak 2 jam lalu mencoba memejamkan mata agar dapat tertidur, tetapi entah mengapa suasana hati yang galau dan pikiran yang tidak menentu, menyebabkan ia gelisah sepanjang malam. Kendati jam sudah menunjukkan pukul 1 dini hari, tapi ia masih belum bisa tidur. Padahal tidur adalah merupakan hiburan satu-satunya selama bertahun-tahun hidup dalam kesengsaraan bersama anak istrinya. Saat tidur, ia mampu melepaskan beban hidupnya, walaupun seringkali terganggu dengan mimpi-mimpi buruk. Pria ini sudah seakan kehilangan kepercayaan atas dirinya sendiri. Bahkan ia ragu apakah belakangan ini dirinya berdoa kepada Tuhan atau justru mempertanyakan keadilan Tuhan. Ya Tuhan, selama bertahun-tahun saya taat beribadah. Bahkan hujan lebat dan banjir yang menghadang, saya tetap ke rumah ibadah. Setiap hari kami berdoa dengan linangan air mata, apakah tidak cukup untuk menggugah belas kasih-Mu ya Tuhan? Mengapa orang yang sudah kaya, semakin kaya, sedangkan kami yang miskin sama sekali tidak tersentuh oleh belas kasih-Mu? Saya sudah tidak mampu lagi bertahan hidup semacam ini. Berikanlah kesempatan agar saya dapat menikmati hidup seperti orang lain yang serba berkecukupan. Sambil memejamkan mata dengan hati yang bergalau, tiba di depannya berdiri malaikat dengan tubuh yang bercahaya. Bram kaget luar biasa. Tubuhnya gemetaran dan berpikir, jangan-jangan ia sudah berada di alam baka dan kini sedang berhadapan dengan malaikat maut. Tetapi suara malaikat yang lembut menenangkan hatinya. Bram, doamu dikabulkan. Pejamkanlah matamu. Dan Bram secara refleks memejamkan matanya. Dan beberapa detik kemudian, saat ia membuka matanya, tiba-tiba ia sudah berada dalam sebuah istana yang megah. Tubuhnya sedang berbaring di sofa empuk, persis seperti yang selama bertahun-tahun diimpikannya. Begitu ia duduk, di hadapannya berdiri seorang pelayan yang cantik dan berkata dengan hormat, "Tuanku, hamba siap melaksanakan perintah. Bawakan aku makanan dan minuman yang enak," kata Bram dalam kondisi setengah sadar. Dan dalam tempo beberapa detik, di hadapannya sudah tersedia aneka ragam makanan yang enak-enak, yang seumur hidup belum pernah dirasakannya. Maka ia melalap habis semua makanan dan minuman yang disediakan. Alangkah senang hati Bram dan berpikir, beginilah rasanya jadi orang kaya raya. Tiba-tiba ia ingat akan anak istrinya yang belum makan dan dengan suara gemetar ia berteriak memanggil nama istri dan anaknya. Tapi tiada jawaban. Yang didengarnya, hanyalah gaungan dari suaranya sendiri. Bram turun dari tempat tidurnya yang empuk dan mulai berlari ke sana kemari di istana yang megah. Tapi tak seorang pun ada di sana. Bahkan pelayan yang tadi mengantarkan makanan padanya tidak terlihat lagi. Bram berteriak-teriak bagaikan orang kesurupan hingga suaranya parau. Tapi hanya gema suaranya yang memantul ulang. Akhirnya Bram menangis bagaikan anak kecil. Rasa senang yang hanya sekejap dirasakannya, kini berubah menjadi ketakutan yang amat sangat. Dengan tubuh gemetaran Bram berlutut dan berdoa, "Ya Tuhan, kembalikanlah aku kepada anak istriku." Saat dirinya hampir mencapai tingkat kegilaan karena putus asa, tiba di hadapannya kembali berdiri malaikat yang bercahaya dan berkata, "Bram, apakah kamu tidak menyesal meninggalkan semua kemewahan ini dan kembali hidup melarat?" Langsung Bram jatuh tersungkur dan memohon, "Saya tidak butuh semua kemewahan ini. Izinkanlah saya kembali di samping anak dan istriku. Aku berjanji tidak lagi akan berkeluh kesah." Dan malaikat berkata, "Pejamkanlah matamu." Dan sesaat kemudian, ia merasa ada yang memeluk dirinya sambil berkata, "Mas Bram mimpi buruk lagi ya." Dan saat ia membuka matanya, mendapatkan istrinya sedang memeluk tubuhnya dan anaknya berdiri di sampingnya. Ia segera berdiri dan memeluk anak istrinya dan bersujud syukur kepada Tuhan.
karena ia telah kembali di tengah keluarga yang dicintainya.